Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin membuatkan suatu video yaitu mulai mengetik di Microsoft Word. Silahkan teman-teman buka Microsoft Word, teman-teman semua. Kali ini saya akan langsung buka dari shortcut yang ada dengan cara klik double. Selanjutnya kita akan pilih blank document. Kemudian saya aktifkan terlebih dahulu keyboard sehingga teman-teman bisa melihat tombol-tombol yang akan saya gunakan nantinya. Tutorial ini adalah tutorial yang sangat dasar sekali. Jadi bagi kalian yang mungkin sudah terbiasa dengan mengetik atau sudah familiar dengan kegunaan keyboard, saya rasa kalian tidak harus menonton video ini. Silahkan di skip. Video ini saya tujukan kepada kalian yang baru belajar mengetik di Microsoft Word. Teman-teman, di sini ada keyboard, jadi saya ingin ajarkan kegunaan tombol-tombol yang ada karena nanti akan sering kita praktekkan di dalam video-video berikutnya. Oke, yang pertama saya ingin kasih tahu kepada kalian kegunaan tombol caps lock. Kalau tombol caps lock ini ditekan, saya tekan, oke, di sini terjadi perubahan warna dan hurufnya menjadi huruf besar semua. Fungsi caps lock ini yaitu mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Sebagai contoh, misalnya saya ketik di sini selamat datang di Microsoft Word. Ya, bagi kalian yang ingin belajar mengetik 10 jari, silahkan tonton video saya sebelum ini. Di sana saya telah ajarkan kepada kalian bagaimana caranya mengetik menggunakan 10 jari. Mengetik dengan menggunakan 10 jari tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Dan saya harap kalian harus bisa mengetik menggunakan 10 jari. Oke, kita kembali ke pembahasan. Yang pertama tadi kita telah menggunakan tombol caps lock. Jadi teman-teman, kalau tombol caps lock diaktifkan atau ditekan, maka huruf-huruf yang kita ketikkan di lembaran kerja kita akan menjadi huruf besar semua. Tombol berikutnya yang ingin saya ajarkan kepada kalian yaitu tombol shift. Tombol shift sendiri dalam penggunaannya teman-teman harus tekan, kemudian teman-teman harus tahan. Tidak bisa cukup cuman ditekan kemudian dilepas, itu tidak akan berfungsi. Teman-teman harus tahan, kemudian harus kombinasi dengan tombol yang lain. Fungsinya yaitu dia akan menjadi fungsi kebalikan diantaranya. Misalnya kondisi sekarang kebalikan dengan fungsi caps lock. Ketika caps lock-nya mati dan kondisi di keyboard ini kalau teman-teman perhatikan huruf kecil semua, dan kalau tombol shift saya tekan dan misalnya di sini huruf A saya tekan. Oke, saya tekan di sini dulu. Saya tekan shift tahan, kemudian saya tekan tombol A, maka huruf A-nya akan menjadi huruf besar. Kalau saya lepas, kemudian saya tekan A, dia akan menjadi huruf kecil. Kalau saya tekan shift-nya, kemudian saya tekan huruf A, maka hurufnya akan menjadi huruf besar. Tapi akan berbeda kalau caps lock-nya aktif. Nah, kalau caps lock aktif, dengan kondisi seperti ini, tentunya hurufnya akan menjadi besar semua. Misalnya seperti ini, saya tekan huruf B. Kemudian, kalau saya tekan tombol shift, tahan, selanjutnya saya tekan tombol B, maka hurufnya akan menjadi huruf kecil. Jadi fungsi shift ini diantaranya fungsinya yaitu berfungsi kebalikan dengan tombol caps lock. Dan tentu masih ada fungsi-fungsi yang lain, nanti berjalannya waktu saya akan tunjukkan kepada kalian. Oke, di sini saya ingin perbaiki terlebih dahulu. Di sini bukan dating ya, bukan seharusnya datang karena dia autocorrect. Kita bisa klik di sini, kemudian kita change back to datang. Ini fungsi autocorrect di Microsoft Word. Yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada kalian yaitu fungsi spasi atau space. Di sini ada tombol space, namanya spasi. Ya teman-teman sudah familiar dan saya yakin sudah tahu. Fungsinya adalah untuk menggeser kursor. Seperti ini. Nah, kita bisa menggeser kursor. Misalnya kita buat, kita enter dulu supaya dia ke bawah. Kemudian kita buat satu kata, misalnya satu. Saya matikan caps lock-nya, satu. Kemudian spasi supaya ada jarak. Kemudian saya ketik di sini 2, spasi supaya ada jarak, saya ketikkan di sini 3. Ya, itu fungsi spasi untuk memberikan jarak. Yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada kalian yaitu fungsi backspace.
backspace, tombolnya berada di atas tombol delete di sini. Kalau keyboard teman-teman seperti ini susunannya, posisinya selalu ada di sini sih biasanya, meskipun mungkin tombol delete yang akan posisinya berbeda nantinya. Oke, untuk tombol backspace, ada panah ke kiri, fungsinya adalah untuk menggeser kursor kita ke kiri sekaligus menghapus karakter yang ada di sebelah kiri. Sebagai contoh, kursor sekarang berada di sini, ya, kedip-kedip. Kalau kita tekan backspace, maka dia akan bergeser ke kiri sekaligus menghapus huruf A. Saya tekan backspace, maka huruf A terhapus. Saya tekan lagi backspace, maka G-nya akan terhapus. Ya, itu fungsi tombol backspace. Yang berikutnya yang ingin saya kasih tahu kepada kalian adalah fungsi tombol delete. Tombol delete, ya, kalau teman-teman perhatikan di keyboard, berada di bawah posisi backspace atau di atas tombol enter. Nah, mungkin posisinya akan berbeda setiap komputer atau laptop, tapi itu bisa kita baca dengan tulisan del atau delete. Maka dia tergantung komputer teman-teman masing-masing. Penggunaannya yaitu seperti ini. Kalau seperti kondisi sekarang, teman-teman tekan delete, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, cara penggunaannya, teman-teman harus blok. Cara memblok, klik tahan, kemudian arahkan ke area yang ingin diblok. Seperti ini, saya ingin memblok 2. Saya klik tahan, kemudian saya arahkan ke huruf D seperti ini. Maka dia tampilannya akan menjadi sedikit abu-abu. Nah, kalau kondisi seperti ini, tombol delete bisa kita gunakan. Saya tekan tombol delete, maka dia akan terhapus. Ya, fungsi delete adalah untuk menghapus teks yang ada di Microsoft Word, baik teks ataupun nanti berupa objek, misalnya gambar dan lain-lain. Yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada kalian yaitu fungsi enter. Enter sendiri berfungsi untuk menurunkan posisi kursor. Saat ini posisi kursor di sini di akhir tulisan 1, kemudian kalau saya enter dia akan ke bawah. 2, saya enter lagi, dia akan ke bawah. 3, tentu teman-teman sangat familiar, saya akan sangat familiar dengan tombol enter, karena di smartphone kita tombol enter ketika kita ingin mengetik di pesan misalnya, tombolnya atau fungsinya hampir sama. Fungsinya sama, bukan hampir sama, fungsinya sama dengan smartphone kita. Yang berikutnya yang ingin saya kenalkan kepada kalian yaitu kegunaan tombol tab. Ya, tab atau tabulasi, kegunaannya yaitu menggeser juga. Sama seperti spasi. Kalau spasi jaraknya sangat pendek, ya, seperti ini. Saya contohkan, kalau kita ingin menggeser 1 ke kanan, kita tinggal tekan spasi, maka dia bergeser sedikit. Berbeda dengan tab, kalau saya tekan tab, maka dia cukup jauh perbedaannya atau pergerakannya. Kalau kita lihat di sini di ruler, ini sepertinya sekitar setengah inci pergerakannya, ya, karena ini satuannya inci. Pergerakannya ketika 1 kali saya tekan tab itu pergerakannya setengah inci, kemudian saya tekan lagi, nah, dia terjadi pergerakan. Ini adalah fungsi tab. Nanti akan ada playlist atau video tersendiri tentang tabulasi. Saya akan buatkan kepada kalian bagaimana tabulasi yang baik di Microsoft Word. Oke, yang berikutnya yang ingin saya tunjukkan kepada kalian yaitu tombol panah. Ya, di sini ada panah ke atas, kemudian ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Fungsinya itu untuk menggeser posisi kursor. Sebagai contoh, posisi kursor sekarang ada di akhir kata datang. Kalau saya ingin geser ke kanan, saya gunakan panah ke kanan. Kalau saya ingin geser ke kiri, saya gunakan panah ke kiri. Kalau saya ke atas, saya gunakan panah ke atas. Kalau ke bawah, saya gunakan panah ke bawah. Tentu kegunaannya teman-teman bisa tebak juga berdasarkan gambarnya. Panah ke atas untuk ke atas, panah ke bawah untuk ke bawah, dan seterusnya. Oke teman-teman, itu dia kegunaan atau dasar-dasar penggunaan keyboard di Microsoft Word. Karena sesuai judulnya, kita baru mulai mengetik di Microsoft Word. Tentu masih banyak hal yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Terus ikuti channel ini. Jangan lupa subscribe,
untuk mendukung perkembangan channel ini. Semoga video-video yang ada bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya.